kan saya sudah dikirimi jeruknya ke istana kan, saya udah ngerasain, nanti diulang lagi. Setelah melihat di lapangan, ya yang namanya kebutuhan jalan yang baik itu sangat-sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini 5.000, ongkos kirimnya 8.000, udah sambung nanti. Jadi kita harapkan dengan perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya menjadi terutama untuk kos logistik, ya logistik menjadi jatuh, akhirnya jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor. Dan di sini keuntungan petani bisa naik karena memang biaya transportasinya bisa ditekan. Dan tadi ini kayak biaya untuk membangun jalannya itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan dampak dari perbaikan jalan yang kita lakukan. Jadi ya saya tadi sudah sampaikan ke Menteri PU bahwa kasus-kasus seperti yang ada di Kabupaten Karo ini tidak hanya di sini saja. Di semua kabupaten itu banyak sekali area-area produksi, kawasan-kawasan produksi yang tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang baik. Sehingga struktur biaya menjadi sangat mahal. Dan menyebabkan barangnya tidak kompetitif. Akhirnya, katakanlah impor 10.000, jeruk dari sini 20.000, semuanya kan beli barang impor. Jadi ini hati-hati hal yang berkaitan dengan struktur biaya. Sangat menentukan sebuah barang itu kompetitif atau tidak. Dan yang kedua, memang tadi ke Pak Menteri Pariwisata dan Bekraf juga saya minta agar ini mulai dilakukan pengemasan yang lebih baik, membangun brandingnya lebih baik, ada di setiap jeruk, QC check, semuanya akan mengangkat harga produk-produk petani kita. Tidak hanya urusan jeruk saja, urusan yang berkaitan dengan komoditas yang lain juga sama. Dan sudah dihitung oleh Menteri PU tadi, kita butuh kira-kira 40.000 kilometer jalan-jalan produksi yang memang harus kita perbaiki, kita bangun, agar struktur biaya menjadi, terutama biaya logistik menjadi jatuh di harga yang betul-betul normal. Jadi enak makan langsung di sini atau enak yang dibawa di jalan? Gimana? Ya sama saja, sama jeruknya. Di sini lebih segar. Di sini ya karena udaranya lebih segar gitu aja. Kalau jeruknya sama rasanya, masa jeruk di sini sama di Jakarta beda. Jeruknya dari sini semua juga. Ya, sama-sama. Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau kampung jeruk di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Jokowi kali ini seiring dengan dorongan dari 6 perwakilan warga Liang Melas Datas yang sempat bertemu di Istana Negara memberikan jeruk 3 ton sebagai oleh-oleh. Jokowi datang ke kampung jeruk untuk meninjau langsung perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan melihat potensi pertanian jeruk di Kabupaten Karo. Presiden Jokowi meminta agar infrastruktur dan jalan di Kabupaten Karo ini diperbaiki agar nilai jual jeruk lokal produksi petani bisa bersaing dengan jeruk impor. Presiden Jokowi juga meminta agar ada pendampingan bagi para petani dan pupuk. Presiden Joko Widodo meresmikan tol Trans Sumatera Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat di Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
Ruas tol seksi 1 Binjai Stabat ini mempunyai panjang 11,8 km yang termasuk dalam rangkaian tol Trans Sumatera Binjai Sumatera Utara menuju Langsa Aceh. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Pada Senin kemarin, rombongan petani itu datang ke istana dengan membawa 3 ton jeruk madu dengan menggunakan 1 unit truk. Setia Sembiring, salah satu petani, mengatakan kedatangannya bersama para petani lain bukan hanya sekedar berkunjung, namun mereka meminta Jokowi untuk membangun jalan yang layak di kampung mereka di Desa Liang Melas Datas, Karo, Sumatera Utara. Sebab sebanyak 6 desa dan 3 dusun terdampak buruknya akses jalan sepanjang 36 km. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan kepada para petani bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Jadi dia menanyakan apa maksud kalian kemari. Kami mengantarkan oleh-oleh jeruk manis hasil pertanian kami. Jadi katanya, saya sudah tahu maksud kalian. Sebelum jeruknya sampai di sini, di sana sudah mulai dikerjakan katanya. Berarti dia sudah tahu apa maksud kami. Jadi oleh karena itu, kami masyarakat Desa Liang Melas Datas, kami sebagai utusan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo. Semoga Tuhan tetap melindungi kita semua, khususnya Bapak Joko Widodo bisa bekerja dengan baik untuk masyarakat Indonesia. Aksi warga Karo, Sumatera Utara mengirim 1 truk berisi jeruk untuk Presiden Joko Widodo hingga di Istana Negara menyita perhatian publik. Selain membawa 3 ton buah jeruk, para petani juga menyampaikan aspirasinya terkait kondisi akses jalan di wilayahnya. Kedatangan 6 perwakilan petani jeruk dari Desa Liang Melas Datas, Karo, Sumatera Utara dengan membawa 3 ton jeruk madu menggunakan 1 truk sempat menyita perhatian publik. Para perwakilan petani jeruk tersebut tidak sekedar membawa oleh-oleh untuk Presiden Jokowi, namun mereka juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang sungguh memprihatinkan di wilayahnya. Kondisi jalan rusak lebih dari 25 tahun di wilayah setempat, membuat warga kesulitan mengirim hasil panen ke daerah lain. Bahkan hasil panen sering gagal dikirim keluar daerah karena kendaraan pengangkut tak mampu melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Hal tersebut mengakibatkan sayur dan buah hasil panen ikut rusak hingga membuat petani merugi. Sementara itu, dengan mengirim jeruk, warga setempat mengundang Presiden Jokowi dan berharap Jokowi dapat meluangkan waktunya untuk berkunjung ke desa mereka. Salah satunya untuk melihat infrastruktur jalan utama desa yang sangat rusak parah. Dalam pertemuan bersama 6 perwakilan petani jeruk tersebut, Presiden Jokowi berjanji akan memperbaiki jalan rusak di Liang Melas Datas. Presiden sendiri telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan perbaikan jalan tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga pada 5 Desember 2021 kemarin. Gimana? Saya sudah dengar semua kok, saya sudah dengar semua. Nggak usah diceritain, saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjakan. Setelah menerima jeruk yang dibawa perwakilan warga, Presiden Jokowi memberikan bantuan tunai untuk para petani warga Liang Melas Datas. Presiden mengaku berencana untuk mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan. Terkait hal ini, staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini, angkat bicara. Jokowi disebut tak cuma-cuma menerima 3 ton jeruk tersebut. Valdo mengatakan, Jokowi sempat memberikan uang tunai kepada warga Liang Melas Datas yang hadir ke istana. Menurutnya, ini menandakan bahwa ada pembayaran atas jeruk yang dibawa warga tersebut.